Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam pada materi sistem pernapasan pada manusia. Langsung saja yang pertama kita akan bahas adalah tentang sistem pernapasan manusia. Bernapas merupakan pertukaran gas oksigen atau dengan nama kimianya O2 dengan karbon dioksida CO2 yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi dan sisa oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air. Kalau hewan itu bernapasnya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan pada tumbuhan kebalikannya. Tumbuhan menghirup CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Begitulah Allah menciptakan keseimbangan yang ada di muka bumi ini. Kemudian pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal. Yang pertama, yakni pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara paru-paru dengan darah. Kemudian yang kedua ada pernapasan internal, yakni pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara darah dengan jaringan. Jadi kalau pernapasan eksternal ini meliputi organ-organ bagian luar dari hidung hingga paru-paru. Sedangkan ketika udara itu sudah melakukan pertukaran atau berdifusi masuk ke dalam darah, itu sudah masuk jalur pernapasan internal. Selanjutnya, organ pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung, berfungsi sebagai alat pernapasan yang paling utama dan yang paling luar. Dia berfungsi sebagai menjadi jalur keluar dan masuknya udara. Di dalam hidung terdapat rambut yang berfungsi sebagai penyaring udara. Selain itu, di dalam hidung terdapat juga bagian yang namanya konka. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu yang masuk ke dalam tubuh. Meskipun kita berada di daerah yang dingin sekalipun, meskipun di luar udaranya dingin, ketika dia sudah masuk ke hidung, akan dinetralkan oleh konka. Selain itu, di dalam hidung juga ada lendir atau kelenjar yang berfungsi sebagai menangkap debu agar tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian di bawah hidung ada tekak atau faring, berfungsi sebagai persimpangan tempat saluran makanan. Kalau saluran makanan itu melalui kerongkongan, sedangkan saluran pernapasan melalui tenggorokan. Kemudian organ pernapasan manusia yang ketiga ada laring, terletak di antara faring dan trakea. Fungsinya melindungi trakea dan pita suara. Di dalam laring ini juga terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup. Katup ini nanti akan memisahkan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Jadi ketika kita makan, sunnah Rasulullah tentu tidak menganjurkan makan sambil berbicara, karena hal itu dapat mengganggu fungsi epiglotis. Jadi ketika makan harus diam, tidak banyak berbicara, agar fungsi epiglotis fungsinya sempurna, akan menutup jalur dari sistem pernapasan sehingga makanan bisa masuk ke kerongkongan dengan sempurna, sedangkan udara nanti masuk melalui tenggorokan, tidak salah jalur. Kemudian yang keempat ada trakea atau tenggorokan, berfungsi sebagai saluran udara menuju paru-paru. Di dalam trakea ini terdapat lendir juga yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotorannya masuk. Selanjutnya yang kelima ada bronkus, merupakan saluran yang berada pada ujung tenggorokan dan berfungsi membawa udara masuk ke dalam paru-paru. Bronkus terdapat dua cabang, yaitu kanan dan kiri. Kemudian apabila bronkus ini mengalami infeksi, timbullah penyakit yang namanya bronkitis. Di dalam bronkus juga terdapat percabangan lagi yang menuju alveolus, tempat pertukaran udara.
yang disebut bronkiolus percabangannya. Jadi dari kerongkongan terdapat 2 cabang, itu namanya bronkus, dan dari bronkus nanti ada banyak percabangan disebut bronkiolus. Dan di ujung bronkiolus ada alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Selanjutnya yang terakhir ada paru-paru atau pulmo, nama latinnya. Organ yang berperan dalam proses pernapasan yang paling penting adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ tubuh yang terletak di rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, pertukaran udara di dalam paru-paru terjadi secara difusi. Ketika proses difusi sudah terjadi, maka oksigen langsung diikat oleh hemoglobin di dalam darah yang disebut dengan oksihemoglobin. Kemudian darah bersama hemoglobin maksudnya oksigen bersama hemoglobin yang udah diikat tadi bersama darah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah diedarkan kembalilah darah yang mengangkut CO2 diikat oleh hemoglobin disebut karboksihemoglobin. Kemudian karboksihemoglobin ini dikembalikan menuju paru-paru untuk didifusikan dan dikeluarkan melalui hidung lagi. Nah, oleh karena itu, organ pernapasan mudahnya untuk kita ingat dapat disingkat sebagai hifa lari ke bromo. Hi-nya itu adalah hidung, fa-nya itu faring, larinya itu adalah laring tadi, ke-nya itu adalah trakea, bro-nya adalah bronkus, mo-nya adalah pulmo. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa organ pernapasan manusia? Ingat aja, hifa lari ke bromo. Itu singkatannya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan pulmo. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Dalam sekali bernapas, manusia itu melakukan 2 proses, yaitu proses masuknya oksigen disebut inspirasi dan proses keluarnya karbon dioksida disebut ekspirasi. Berdasarkan otot yang berperan aktif pada sistem pernapasan kita, itu dibagi 2. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama kita bahas pernapasan dada. Fase inspirasi pernapasan dada dimulai dari udara masuk. Ketika udara masuk, tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, sehingga akan membuat volume rongga dada membesar. Makanya kenapa dada kita mengembang ketika bernapas, itu karena tulang rusuknya terangkat. Nah, kemudian fase ekspirasinya, ketika udara dikeluarkan, maka volume rongga dada mengecil, kemudian tulang rusuk turun karena otot interkostal berelaksasi, akhirnya udara keluar melalui hidung. Selanjutnya ada pernapasan perut. Nah, di pernapasan perut ini otot yang berperan adalah diafragma. Udara masuk, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, dan membuat volume rongga dada membesar. Dan ekspirasinya itu terjadi apabila otot diafragmanya berelaksasi, kemudian otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Jadi yang perlu dipahami adalah salah satunya kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu suatu keadaan di mana otot itu sedang bekerja. Sedangkan relaksasi merupakan keadaan di mana otot itu sedang mengalami fase istirahat. Cukup untuk materi pembelajaran hari ini, silahkan setelah ini masuk ke dalam ruang pengumpulan tugas, dikerjakan soal yang ada di sana, dan kita akan lanjutkan pertemuan kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.